Selamat berjumpa teman-teman mahasiswa. Saya akan melanjutkan pembicaraan teologi hidup rohani untuk tema gerakan kerohanian pada abad 20 bahkan 21 ini, ya. Sebagaimana kita rencanakan. Gerakan kerohanian abad postmodern atau posmo biasa dikenal, lalu juga langkah pastoral yang bisa kita pikirkan, ya. Ini bahan teologi hidup rohani untuk pekan ke-11. Abad ke-19 dan 20 pertengahan, dan kita sudah memulai pada pembahasan yang lalu, sudah dimulai juga Romo Wahyu, yaitu abad modernisme. Itu yang lalu, ya. Abad modernisme itu punya ciri-ciri ketika rasio atau akal budi itu dijadikan standar atau ukuran kebenaran, maka biasa dikenal dengan rasionalisme. Orang yang sangat rasional itu biasanya dikaitkan dengan orang yang selalu berpikir dengan akal sehat. Lalu repotnya kelompok rasionalisme ini menolak hal-hal yang tidak masuk akal. Yang benar itu hanya yang masuk akal. Tetapi memang rasionalisme akal budi ini hal positifnya adalah membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sangat maju sampai sekarang ini. Hanya kemudian rasionalisme ini berevolusi ke sekularisme. Sekularisme itu mereduksi peran agama dalam urusan dunia. Jadi agama itu dipinggirkan, bahkan dihilangkan dalam tatanan sosial. Fragmentasi, terfragmentasi, ya, terkotak-kotak menjadi individualistik. Di situ semua aspek kehidupan punya otonomi, lalu punya kekuasaan atau punya otonomi sendiri, sehingga kemudian perkembangannya menjadi sangat individualistik. Lalu juga rasionalisme itu menyebabkan juga egalitarianisme, ya, egaliter. Egaliter itu artinya egal itu sama, ya. Egalitarianisme itu prinsip persamaan untuk semua orang, semua bidang. Jadi di situ lalu orang menjadi alergi terhadap hierarki. Orang dengan atas nama egalitarianisme, ya, misalnya nggak ada lagi tua muda, semua sama, senior, medior, junior sama, novice sama, ya. Itu ada hal-hal yang memang bisa diterima, tapi lalu kalau dikebiahuyah lalu menjadi sesuatu yang nggak bijak dan nggak tepat tentu saja, ya. Nah, selanjutnya dampak modernisme yang sangat rasional itu terhadap agama. Lalu Romo Wahyu dalam diktat mencatat beberapa akibat atau efek atau dampak. Penekanan berlebihan arus modernisme menyebabkan misalnya manusia kehilangan landasan spiritualitas. Orang kalau hanya pakai ini akal budi doang, akal budi pikiran saja, lalu aspek rohani, aspek spiritual, nilai-nilai itu menjadi kurang tempat. Padahal realitas itu bukan hanya hal yang dapat dipikirkan secara rasional. Perasaan-perasaan orang itu susah ditebak. Ada orang-orang apalagi yang sensi-sensi itu sok-sok nggak rasional. Mungkin ya misalnya kalau teman-teman putri itu juga sering kalau sangat menekankan perasaan, kadang-kadang mungkin bagi laki-laki prarasional, tapi itu realitas, ya. Manusia kehilangan nilai-nilai moral dan etis, ini yang berbahaya, ya. Misalnya ya kemajuan di bioetik, biologi menyangkut kehidupan misalnya. Lalu ada bioetik. Bioetik itu yang bagaimana secara etis dinilai. Misalnya apakah mungkin
membuat cloning untuk manusia. Ini secara etis dipersoalkan. Lalu misalnya bayi tabung, ada catatan-catatan bioetik yang perlu diperhatikan. Ya, tidak asal ini masuk akal bisa dibuat lalu selesai. Itu kan model modernisme tadi, yang rasionalisme tadi. Manusia juga kehilangan identitas kemanusiaannya, karena manusia itu kan bukan hanya akal budi, ada jiwa, ada rohnya, rohani ya, dan itu tidak selalu masuk dalam kategori masuk akal itu. Aspek kejiwaan, kerohanian manusia itu tetap tidak bisa disingkirkan. Itu manusia itu mestinya utuh ya. Lalu juga manusia terjebak dalam split personality ya, menjadi hipokrit, munafik. Munafik itu antara perkataan dan perbuatan itu beda. Jadi kata-katanya masuk akal, tapi perbuatannya, hidupnya tidak masuk akal. Lalu menjadi hipokrit itu, munafik. Omongannya beda dengan yang dijalankan. Dan kita tahu efek dari modernisme ini dengan kemajuan segala bidang ini orang menjadi konsumeris, ya, suka belanja-belanja tanpa batas, mentang-mentang kaya, hedonis, menikmati apa saja, ya, tanpa memperhatikan aspek etis, lalu materialistik, orang hanya mikir gaji, mikir upah, mikir dapat apa, itu kan materialistik ya. Dan kerusakan lingkungan hidup, karena mau mengeksploitasi alam supaya menghasilkan produksi sebesar-besarnya dan orang diuntungkan secara material, finansial, nggak ambil pusing dengan pembabatan hutan, perusahaan tanah dengan penambangan yang tidak dikembalikan lagi dan seterusnya. Ini parah ini. Indonesia juga kena ya, kayak Kalimantan, kalau pernah ke Kalimantan itu repot sekali. Ya. Lalu terhadap arus modernisme tadi, ada sudah sejak selesai Perang Dunia Kedua dengan Holocaust, itu pembunuhan orang-orang Yahudi oleh Hitler itu ya, dengan Nazinya, dipertanyakan. Kalau hanya semua pakai alasan masuk akal, rasional, lalu ternyata banyak nilai yang dikorbankan. Maka muncullah aliran postmo atau yang biasa disebut postmodernisme. Orang sering menyingkat dengan postmo ya. Itu katakanlah pertengahan abad ke-20 hingga sekarang ini. Jadi sekarang ini kita masih masuk dalam zaman atau arus postmodernisme. Kita kenali dulu beberapa ciri dari postmo. Ya, ini ditulis dalam Diktat Romo Wahyu ya. Ada banyak pengertian tentang postmodernisme ini. Itu bukan hanya menyangkut filsafat dan keagamaan, tetapi menyangkut juga macam-macam bidang seperti arsitektur, ya, ekonomi, psikologi, macam-macam ya. Seni itu juga ya, seni. Pada gambar depan tadi saya ambil dari Google, itu seni. Arsitektur, interior designer, desain ya, interior design. Maka sebenarnya postmo itu kelanjutan sekaligus koreksi kritik atas modernisme dan mencakup berbagai segi kehidupan dan bidang. Dampak baiknya dari postmo itu sebagai protes terhadap modernisme, itu revivalisme atau kebangkitan kembali agama-agama. Nilai-nilai rohani ternyata tidak bisa ditinggalkan dalam hidup manusia yang terlalu rasional seperti modernisme itu. Maka di sini bangkit kembali keagamaan. Dampak kehidupan beragama juga munculnya, dampak yang kurang baik adalah munculnya otoritarianisme. Otoriter, dari kata otoritarianisme ya, dan fundamentalisme dengan sekte yang berpusat pada karisma pribadi pemimpin. Otoritarianisme agama ini
terjadi juga di Indonesia. Jadi karena ini perintah agama, lalu semua orang harus tunduk. Entah perintah itu atau tafsiran kitab sucinya itu hanya tafsiran dari kelompok tertentu atau maunya pemimpinnya. Lalu menjadi ini kata Allah, ini Allah berkata. Dengan dasar itu lalu menjadi otoriter untuk menekan semua orang, pendapat yang berbeda dianggap berlawanan dengan Allah dan itu wajib digempur. Kelompok fundamentalistik sampai ke radikal kita kenal di Indonesia ini ada banyak, ya, tidak hanya di Islam tapi juga ada di Katolik, di Kristen. Setiap agama itu ada kelompok radikalnya. Hanya memang situasi di Indonesia kita tahu sendiri situasinya, kelompok radikal yang bikin rusak itu dan bikin onar sering-sering, ya. Lalu kekasan dari sekte-sekte itu kan berpusat pada karisma pribadi pemimpin. Gerakan posmo itu di lingkungan gerakan kerohanian terutama dikaitkan dengan Pentakostalisme, dari kata Pentakosta, ya. Pentakosta berkaitan dengan turunnya Roh Kudus, maka memang gerakan Pentakostalisme ini menekankan peran Roh Kudus. Mulai dari gereja Protestan, kelompok Protestan. Kelompok ini sebenarnya tidak mau memisahkan dari denominasi pada awalnya, tapi kemudian berkembang juga berpengaruh di gereja Katolik, dan misalnya kita kenal di kelompok karismatik di gereja Katolik. Berikutnya ciri-ciri Pentakostalisme atau gerakan Pentakostalisme. Tekanan pada Roh Kudus. Jadi aliran-aliran juga dalam gereja Katolik seperti kelompok karismatik itu menekankan pada Roh Kudus. Biasanya kelompok macam ini itu bukan hanya berpegang pada ajaran yang benar, ortodoksi, kata ortodoksi, ya, doksi, doksa, orto itu artinya benar, ajaran yang benar ada, tapi juga mereka menekankan ortopati. Ortopati itu perasaan yang benar. Jadi ada pengalaman. Kelompok-kelompok devosi karismatik apa itu kan sangat apa ya, menyentuh hati untuk para pengikutnya itu sungguh-sungguh. Mereka bisa bilang haleluya, haleluya, seluruh hati, perasaan, ya. Dan ortopraksis, mereka juga sangat menekankan hidup yang baik, tindakan yang benar, hidup penuh kasih, ya. Juga ciri yang lain eskatologi, ada beberapa itu, ya. Eskatologi ditekankan mengenai kedatangan Tuhan atau akhir zaman. Mereka juga penting memiliki pengalaman baptisan roh, ya. Ada upacaranya biasanya, lalu juga karunia-karunia Roh Kudus, terutama yang sering disebut dengan bahasa roh itu adalah glossolalia. Glossolalia, ya, bukan lalila, glossolalia, ya, itu bahasa roh. Kalau orang dianugerahi bahasa roh, bagi mereka ini menjadi suatu karunia yang mungkin ya sangat didambakan. Mereka bisa ngomong sendiri yang kita nggak tahu apa artinya. Ya. Pola pemikiran karena postmodernisme itu ada beberapa. Artinya, manakah pengaruh posmo terhadap pemikiran atau pola pemikiran sekarang ini yang cukup umum di tengah kita? Pertama, pluralisme. Pluralisme itulah paham yang menekankan keberadaan berbagai hal dan bidang, ya. Keberagaman, keanekaragaman, kemajemukan, bahwa tidak hanya monokultural, tidak hanya satu budaya, tapi misalnya pluralitas, ya. Jadi multikultural misalnya, ya, beraneka macam budaya, atau juga berbagai bidang yang lain. Banyak pendapat, banyak bangsa, banyak pemahaman, itu sangat dikenal. Ini karena posmo ini. Lalu penyangkalan atas intisari dan jati diri semua agama ini repotnya di situ itu.
karena pluralisme menekankan segalanya itu plural, nggak ada yang sama, lalu terhadap misalnya orang-orang Kristen, Katolik, lalu kalau yang kelompok pluralisme ini lalu mengatakan bahwa ya kita bukan satu-satunya agama yang benar misalnya ya. Lalu pada kekristenan saya sebut secara khusus itu iman pada Yesus sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu disangkal atau dipertanyakan. Bagi kelompok pluralisme ini ya tidak hanya Yesus menjadi penyelamat, tapi juga tokoh-tokoh nabi yang lain. Di situ terjadi suatu untuk hal-hal yang begitu khas dan penting bagi iman Kristiani, seperti Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penyelamat, ini sangat penting bagi iman kita, tapi bagi kelompok pluralisme ini disangkal. Ya. Yang kedua, relativisme. Dengan relativisme itu segala sesuatu itu relatif, situasional, tidak ada yang mutlak. Ya. Tidak ada kebenaran mutlak, tidak ada agama yang paling benar, semua sama saja. Ini kelompok relativisme. Jadi tentu saja hal seperti ini juga tidak tepat ya. Semua dianggap sama saja, padahal kan tidak sama. Di situ juga diyakini tidak ada kebenaran mutlak. Semua agama sama saja. Lalu aspek emosi, perasaan itu menjadi penting di sini. Maka tidak hanya intelligence quotient, IQ, tapi juga emotional quotient ya, yang sering dipakai orang sekarang bukan hanya masalah otaknya saja, tapi bagaimana emosinya. Itu termasuk bagian dari kelompok relativisme ya. Berikutnya adalah nomor 3, eksklusivisme dan lawannya inklusivisme. Eksklusivisme itu memandang agama saya yang paling benar, yang lain salah. Kelompok fundamentalis biasanya cenderung menjadi eksklusivisme ya. Eksklusif itu artinya tertutup, lalu memandang yang lain itu tidak masuk kelompokku, itu salah, yang paling benar saya, agama saya. Lalu inklusivisme di lingkungan Kristen itu juga terjadi, yaitu intinya begini, memandang agama-agama lain juga digunakan Allah sebagai jalan keselamatan, tetapi kepenuhan keselamatan tetap pada Yesus Kristus. Maka semangat inklusif itu biasa bernada positif dan cukup banyak didengungkan di lingkungan kita. Ada dua macam, inklusivisme in spite of, meskipun ya, dan by means of ya, melalui. In spite of itu maksudnya begini, meskipun agama lain itu sering menjadi hambatan, bahkan dalam sejarah sering menindas kalau mereka lebih kuat atau mayoritas, tapi percaya bahwa keselamatan ada di sana, masih inklusif ini. Atau lebih positif lagi, melalui agama lain Allah juga tetap berkarya melalui Kristus, dan memang tidak selalu dikenal bagaimana Tuhan berkarya di sana, tapi diyakini. Yang sangat terkenal itu istilah Kristen anonim pada tulisan Karl Rahner. Ya, saya kira cukup jelas Kristen anonim ini. Kemudian yang keempat adalah komunalisme. Komunalisme itu paham yang berpandangan bahwa segala kebenaran dan keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak, suara komunitas. Maka ada Vox Populi, Vox Dei. Sering-sering suara mayoritas itu dijadikan sebagai pengganti Allah. Ya, memang dalam alam demokrasi itu yang terjadi. Ya, mayoritas menang. Siapa yang terpilih karena suaranya lebih banyak dari lawannya misalnya. Tapi dalam hal kebenaran itu sebenarnya tidak selalu. Jadi mayoritas itu belum tentu benar kalau menyangkut sesuatu nilai yang bersifat perennial atau abadi, mengenai
misalnya kejujuran, kebaikan, ya, belas kasih, cinta kasih, ya, nilai-nilai yang sebenarnya bersifat abadi. Maka jeleknya adalah kalau itu hal yang tidak baik pun, kalau sudah suara komunitas, komunal, itu dianggap kebenaran. Nah, ini kelemahannya. Yang berikutnya adalah mistikisme. Nah, ini sesuatu yang lebih besar dan lebih menyebar, bahkan kita kena itu sebenarnya, yaitu gerakan zaman baru, New Age Movement, dalam konteks arus mistikisme yang memang tumbuh dalam konteks postmo, ya. Sebenarnya New Age atau New Age Movement atau gerakan zaman baru itu sebenarnya perkawinan antara filsafat barat yang menekankan rasionalisme dan empirisme, ya, empiris apa yang secara empiris, ya, kelihatan, dapat dideteksi, ya, itu, dan filsafat timur yang menekankan mistikisme, kebatinan, menekankan kebatinan, pengalaman batin. Lalu plus, nah ini yang lalu menjadi tidak sangat Kristiani, itu monisme. Monisme itu percaya bahwa segala sesuatu itu dari Allah, ya, dan bahkan bisa dianggap sebagai Allah, seperti dalam hal panteisme, ya. Panteisme itu percaya bahwa segala sesuatu itu adalah juga Allah. Ini panteisme, Allah dalam segala, theos dalam pan, segala, ya, pada apa saja. Lalu menjadi kabur memang. Ciptaan juga dianggap sebagai Allah. Padahal kan jelas dalam kitab suci kita itu antara ciptaan dan sang pencipta dibedakan. Karena ciptaan ya seperti bumi, langit, segala isinya ini, dunia ini ciptaan Allah. Allah bukan dunia, beda. Tapi Allah hadir, itu kita juga memahami. Contohnya untuk hal ini misalnya adalah berbagai latihan dan seminar tentang pengembangan diri ini sangat populer di lingkungan kita. Banyaknya latihan-latihan, seminar-seminar tentang pengembangan diri, yoga, meditasi, ya, kata-kata motivasi, entrepreneur, reiki, kundalini, dan lain-lain. Tujuannya spiritualitas yang tanpa batasan. Spiritualitas yang tidak lagi mau terkungkung pada dogma-dogma agama-agama. Nggak usah mikir agama sekarang. Yang dipikir adalah apa yang bisa menyehatkan jiwa raga kita, pikiran kita, dan kita bersatu dengan Allah dan alam. Tadi belum saya sebut, tapi itu sangat penting dalam konteks mistikisme New Age ini. Mirip dengan Buddhisme, ya, kesatuan dengan alam. Kemudian New Age ini sebenarnya sudah masuk dalam kekristenan. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Romo Wahyu dalam diktat, mana saja yang menjadi pengaruh New Age dalam kekristenan kita. Pertama, mengaburkan antara Allah dan manusia. Contohnya McLean itu mengatakan setiap jiwa manusia adalah Tuhan sendiri. Memang aneh ini, ya. Setiap jiwa manusia adalah Tuhan sendiri. Jadi kita ini masing-masing adalah Tuhan masing-masing. Ini sangat mengagungkan diri manusia sebagai individu, lalu menjadi kabur mana Allah mana manusia. Yang kedua, mementingkan kuasa kata-kata. Contohnya keyakinan. Ada yang yakin bahwa kata-kata orang Kristiani, apalagi tokoh-tokoh, itu dapat mendatangkan berkat dan kutuk. Maka bicaralah selalu positif, memang bagus, ya. Tetapi lalu kalau orang hanya percaya pada kuasa kata-kata, lalu bagaimana kuasa Tuhan tempatnya? Orang sering mengatakan berdoalah, maka doamu pasti akan dikabulkan, karena semua kata-katamu juga didengarkan Tuhan. Itu benar. Tapi bahwa Tuhan harus mengabulkan atau tidak, itu kan Allah punya kemerdekaan. Itu jangan lupa. Lalu larisnya dunia roh-roh, ya.
Banyaknya orang Kristen yang semakin maniak dunia roh, suka bicara misalnya kuasa kegelapan, populernya okultisme dari kata Latin occultus, rahasia tersembunyi. Lalu ada tipe lunak, misalnya ini kelompok larisnya dunia roh ini, kalian mungkin juga masih tahu percaya ramalan-ramalan bintang, takayul-takayul, itu ya. Ada yang tipe keras, sihir putih, sihir hitam ya. Sihir putih itu sihir yang baik, sihir hitam itu sihir yang jahat, itu orang bilang. Entah itu pelet, gendam, santet, penung, satanisme ya, yang hitam itu. Ini bagian dari aliran posmo yang merasuk ke Kristenan ya. Maka pembicara-pembicara mungkin bahkan romo-romo yang ahli ngusir setan apa itu laris sekali. Seminar-seminar kalau ngomong soal pengusiran setan, pengusiran roh itu biasanya populer sekali. Nah ini kalau nggak sadar ini sebenarnya juga masuknya New Age dalam kekristenan. Yang keempat, penggunaan sarana-sarana tertentu yang disakralkan. Memasang salib, membawa rosario, ditafsir sebagai jimat. Disebut di situ juga oleh Romo Wahyu katakan, lalu lupa pada makna aslinya. Salib itu asal sudah dipasang di tempat kita, di tembok di rumah atau di kamar, kamar ini pasti akan terhindar dari kuasa setan karena kuasa Tuhan itu lebih hebat daripada kuasa setan. Ya jelas benar, pernyataan itu benar, tetapi lalu lupa bahwa salib dipasang itu, salib itu ya tetap salib, simbol tanda, tetapi yang lebih penting makna ajaran tentang salib. Kerelaan untuk berkorban, menderita, ambil bagian dalam penderitaan Kristus melalui pelayanan orang-orang yang menderita, dan supaya kita ikut dibangkitkan. Itu aspek-aspek macam itu dilupakan. Rosario juga sering dibawa kemana-mana. Misalnya ada mahasiswa ujian, nggak usah belajar. Yang penting pegang rosario yang asalnya katanya dari Roma, diberkati Paus. Kalau nggak belajar tetap nggak bisa, ya kan? Karena nggak ada pengaruhnya. Lalu rosario bukan untuk sarana berdoa, tapi untuk jimat. Padahal rosario itu kan membantu kita untuk berdoa dekat dengan Tuhan melalui perantaraan doa Bunda Maria. Ya itulah banyak di antara kita kitab suci misalnya, wah dibawa kemana-mana karena pemberian dari Bapak Uskup atau dari Paus. Lupa yang penting membaca kitab suci, merenungkan, melaksanakan dalam hidup itu yang lebih penting daripada bukunya itu sendiri. Orang sering terpancang pada simbol-simbol, tapi lupa pada makna dan menghayatinya secara konkret dalam hidup sehari-hari. Itu yang terjadi di masyarakat kita ya. Orang sering terjebak pada simbol-simbol, tapi maknanya, esensinya yang tidak dijalankan. Aneh. Nah, bagaimana pastoral di era posmo atau postmodernisme ini? Pertama, mengenali latar belakang dan ciri arus posmo ini dengan baik. Ya. Tadi yang sudah disampaikan di depan itu merupakan ciri-ciri posmo yang individualistik, menekankan nilai kerohanian tapi lebih bersifat pribadi dan seterusnya. Dan mengenali generasi posmo. Generasi posmo itu sehari-hari di lingkungan kita. Saya mungkin berpikir kita ini, apalagi yang muda-muda ini, itu juga kena untuk ciri-ciri generasi ini. Misalnya apa? Suka yang ngepop, ngetrend, yang viral. Kita kan selalu mendapat dari grup-grup itu ya, grup medsos itu. Misalnya kita ada viral apa gitu. Semua orang nonton. Suka yang menjadi tren, apa yang jadi pop ya, dan bersifat pragmatis dan hedonis ya. Anak-anak muda suka gaya rohani dengan musik, dengan band-band, kelompok doa yang menawarkan penyembuhan fisik dan psikis, menawarkan tenaga dalam. Coba lihat itu, romo atau tokoh-tokoh yang bisa menyembuhkan lalu mengadakan misa penyembuhan itu larisnya bukan main. Jadi hal-hal ini sebenarnya pengaruh dari posmo. Privatisasi iman, era Android ngevlog, Instagram untuk pamer kebaruan, update status. Nah ini kan
biasa sekali di lingkungan kita, toh. Kalau kita kemana, sekarang ini kan kalau orang makan, itu kan biasanya yang bukan ingat berdoanya, tapi sebelum makan biasanya minta apa pelayannya itu untuk potret, foto, ambil gambar, kemudian diupload kemana. Aku udah sampai di sini, kami sedang makan. Jadi itu gaya bahasa model Posmo. Jadi orang pengen update, ingin pamer, aku sudah sampai di tempat ini. Aku ini orangnya yang maju. Aku ini orangnya nggak out of date misalnya. Itu banyak gagasan memang ada di situ. Lalu lebih menyukai pengalaman-pengalaman pribadi daripada ajaran-ajaran. Membangun identitas dan nilai pribadi tanpa inspirasi Injil. Jadi lebih menekankan aku mengalami, aku, bagiku. Orang selalu berbicara mengenai pengalaman pribadi. Saya setuju bahwa itu penting, tapi kalau orang lupa memperhatikan sensus fidei atau perasaan iman seluruh gereja juga tidak tepat dalam lingkungan kita. Bagaimana pengertian dan pemahaman gereja itu juga penting. Itu gereja dalam hal ini bukan hanya gereja sekarang, tapi gereja sejak para rasul yang berabad-abad sampai hari ini semua punya warisan tradisi dan hidup dalam suatu iman yang hidup. Dan ingat, Tuhan Yesus juga terus hadir. Tuhan yang sama sejak zaman para rasul, para bapak gereja, abad pertengahan sampai hari ini Tuhan Yesusnya itu satu dan sama sebenarnya. Lalu bagusnya yang perlu dicatat adalah mau menerima nilai-nilai rohani asalkan nyambung dengan hidupnya. Orang biasanya membuka diri kalau diajak omong kalau itu menyangkut kepentingannya, ya. Kemudian strategi di era Posmo ini. Pastoral yang jujur dan otentik, penuh kerendahan hati dan dialog antar pribadi. Ini strategi kita. Jadi perlu pastoral yang jujur, otentik, kita rendah hati dalam menyampaikan pendekatan-pendekatan itu, tidak melalui kesombongan-kesombongan, entah gelar, entah pengalaman kita pribadi sebagai pelayan, ya. Dan terutama mendengarkan mereka, dialog, mendengarkan. Pengandiannya ada kebebasan, kesukarelaan, dan keibuan gereja. Kebebasan, artinya perlu ada suasana bebas. Lalu sukarela, kalau diwajibkan itu memang untuk taraf-taraf pertama mungkin membantu, tapi selanjutnya kewajiban itu nggak akan pernah membuat orang sampai ke dalam itu internalisasi yang ideal. Dan keibuan gereja, artinya apa? Kita harus memahami bahwa gereja itu adalah bunda. Maka jenis kelaminnya untuk kata gereja itu kan feminin, toh. Eklesia dalam bahasa Latin itu kan feminin. Artinya gereja itu sebagai ibu yang siap menerima siapapun, menjadi bunda yang memberi perlindungan, pengayoman, memberi kasih terutama, mencintai, care, perhatian. Apapun anaknya yang terjadi, apapun anaknya sedang mengalami masalah apa, bahkan anak-anaknya yang nakal, bahkan berdosa pun tetap dipeluk dan ini anakku. Mereka kelompok-kelompok yang sudah mungkin tidak seimbang karena pengaruh Posmo tadi misalnya diberi tempat, diberi perhatian, dikasih sambil diarahkan pelan-pelan, ya. Kemudian metode pastoralnya dengan katekesi yang dimulai dengan eksperiensial. Eksperiensial itu artinya pengalaman. Jadi langsung masuk dalam pengalaman. Alurnya menghargai pengalaman manusia, ya, menghargai pengalaman masing-masing orang yang kita layani, jangan mendikte, tapi mendengarkan mereka, lalu mengajak menemukan makna religius dari pengalaman tersebut, pengalaman iman bahkan, tidak hanya religius. Kemudian membimbing ke arah perjumpaan pribadi dengan Kristus. Bagaimana akhirnya orang sungguh menemukan Kristus sendiri yang hidup dalam diri mereka maupun dalam gereja. Dan kemudian tidak hanya berjumpa dengan Kristus untuk keperluan pribadi, tapi yang mendorongnya untuk terlibat dalam pembangunan kerajaan Allah di dunia. Panggilan untuk
ikut terlibat dalam pembangunan kerajaan Allah. Ini slide yang terakhir. Bagaimana peran dan sifat katekis pelayan pastoral yang diperlukan? Ya. Katekis punya peran sebagai saksi. Saksi jadi punya pengalaman sendiri. Saksi itu dalam dunia pengadilan kan orang yang melihat sendiri, mengalami sendiri. Jadi kesaksiannya kokoh, ya, bisa menjadi bukti bahkan. Lalu teman perjalanan, jadi bukan pendikte atau apalagi otoriter atau sebagai orang yang seolah-olah membawai, ya. Tidak, tetapi sebagai teman perjalanan. Ketika jatuh, ikut merasakan jatuhnya, ikut memeluk, ikut duduk di lantai barangkali kalau dia sedang jatuh. Pewarta, ya, menjadi pewarta itu artinya juga mewartakan isi Injil yang dimaksudkan oleh Tuhan juga oleh tradisi gereja. Lalu juga membangun komunitas. Akhirnya memang membangun komunitas kebersamaan, ya, persaudaraan. Kemudian bagaimana sifat yang diperlukan untuk para pelayan pastoral dan katekis itu? Pertama, perlu memiliki seorang pelayan pastoral yang berkarakter. Romo Wahyu menekankan aspek ini. Berkarakter itu berkualitas, bermutu. Mutunya nampak di mana? Pertama, iman yang teguh dan matang. Ya, jelas, ya. Bukan iman yang up and down, yang kembang kempis atau bermental iman kerupuk. Tahu kerupuk itu bersuara nyaring kalau sedang bagus-bagusnya, tapi begitu kena hujan lalu lempem, ya. Misalnya kalau hujan nggak ke gereja karena hujan, itu kan minta iman kerupuk, ya, kena hujan lalu menjadi melempem. Kehidupan moral yang teruji, artinya dari hidupnya memang dapat dijadikan teladan. Dan terakhir, berbagai keutamaan yang baik dimiliki, ya, meskipun dari daftarnya ini kelihatan kalau sangat ideal, ya. Terus kurang-kurangnya kita pahami, siap sedia, punya totalitas itu, ya, cura personalis, ya. Jadi cura personalis itu artinya penyembuhan atau pemeliharaan atau lebih-lebih pendampingan yang bersifat pribadi. Pekerja keras, rendah hati, punya sense of belonging untuk kebersamaan, bijaksana, mudah bersyukur, memperjuangkan kebenaran, dan selalu punya pengharapan. Terakhir, berpengharapan ini penting. Karena apa? Karena orang sering loyo, putus asa. Nah, kita punya pengharapan. Jangan berhenti berharap. Saya kira itu poin-poin pada pekan ke-11 ini. Kalau masih ada bahan diskusi atau pertanyaan, kita pada saat Zoom meeting. Sekian, terima kasih.